kalau nggak bisa jual sistem kasirnya, kasirnya yang kami jual. Andainya ibu-ibu lah contohnya, ibu-ibu ingin ibu-ibu udah nunjuk ke saya loh. Oke. Kalau ide dari part-time dari saya itu dari nonton film Korea, Kak. Oh, film apa? Banyak. Rakor. Pecinta rakor ibu-ibu juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di BRKS Talk. Episode kali ini lebih spesial lagi. Kenapa? Karena saya kedatangan adik-adik yang punya jiwa-jiwa kreatif dalam bisnis startup. Kali ini makanya episodenya dinamakan adalah digitalisasi startup, bisnis startup. Benar begitu? Iya. Salah loh. Tadi sebenarnya bilangnya inkubasi startup aja Kak gitu. Nggak apa-apa, ini biar suasananya nggak terlalu tegang ya. Karena kan ada anak muda nih. Ngapain tegang-tegang? Yang santai-santai aja. Mungkin ya teman-teman di rumah pada bertanya gitu, apa sih itu inkubasi digital, inkubasi startup? Itu bisnis barukah? Yang seperti apa gitu? Kenapa sih sekarang kayaknya digila-gilai banget nih sama anak-anak milenial? Apa karena terkait hanya teknologi sama digital aja, atau kedepannya view-nya lebih gimana gitu? Jadi pada pengen tahu nih, kalian kan masih rata-rata pada ngampus ya, masih jadi anak kuliahan. Alumni, Kak. Oh alumni, nggak apa-apa lah, masih muda kok. Ya. Jadi biar teman-teman di rumah tahu juga, di Bank Riau Kepri itu ada namanya program inkubasi. Karena emang Bank Riau Kepri sendiri lagi menggiatkan nih digitalisasi, biar ekosistem digitalisasi itu terasa di Riau Kepri. Jadi Bank Riau sekarang lagi gencar banget. Kayak di episode 1 saya udah ngobrol banyak dengan Direktur Dana dan Jasa tentang hal ini gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk CSR-nya Bank Riau Kepri, bisa memberikan program ini kepada mahasiswa atau alumni yang lulus spesifikasi nih untuk masuk dan gabung menjadi peserta inkubasi kita. Sebenarnya ada 23 orang ya. Dari universitas yang berbeda. Nah, ini ceritanya yang terbaik dengan progres yang paling meroket kata Pak Riawan tadi ya. Jadi ada adik-adik dari UIN dan PCR. Sebetulnya ada lagi dari Universitas Unilak dan UIR juga ya. Cuma mereka tidak bisa hadir di sini karena keterbatasan tempat juga karena pandemi. Kita nggak bisa terlalu dempet dan rame ya. Diwakilkan oleh kalian gitu. Jadi ini teman-teman di rumah dan saya sendiri tuh pengen tahu gitu. Apa sih itu bisnis startup? Boleh nggak diceritain? Dan kalian itu mengawali bisnis itu tertariknya dari mana gitu? Boleh dari siapa dulu? Alumni dulu. Alumni senior ya. Oke, boleh. Dari alumni dulu ya. Kenalin dulu dong, namanya siapa, dari mana? Gitu. Perkenalkan, saya Bay Haki, dulu kuliah di PCR. Sekarang lagi membangun startup namanya Gebu. Gebu, ini ya, follow IG-nya Gebu. Ya, Gebu Indonesia namanya. Oke. Jadi apa tuh Gebu tuh ngapain? Pada awalnya itu kami ngejual sistem kasir, Kak. Oh, sistem kasir. Cuman pas di awal-awal itu divalidasi lagi idenya sama Pak Riawan. Oke, mentor yang dari Bank Riau Kepri ya. Iya. Terus akhirnya itu karena kami agak sulit masuk ke market, karena kan sistem kasir udah banyak sekarang. Benar. Nah, seperti boleh sebut merek nggak? Nggak salah ya, yang warna biru Pak ya. Tadi Ya, warna biru. Jadinya kami muter otak gimana cara biar masuk Pekanbaru khususnya. Terpikirlah ide untuk menyediakan, kalau nggak bisa jual sistem kasirnya, kasirnya yang kami jual. Jadi kami ngasih karyawan part time, jadi upah per jam gitu. Ini tuh kayak ini ya, konsep-konsep di luar negeri ya. Ada part time job buat mahasiswa atau orang yang ingin bekerja separuh waktu. Cuma ini dalam genggaman gitu. Betul. Bisa. Mirip sama GoClean, Kak. Kalau GoClean kan logikanya dibanding menggaji pembantu, lebih mending Sabtu Minggu panggil GoClean aja. Oh ya, lebih ringkes ya. Ya kayak gitu. Aduh, ini bisnis begini ini idenya emang dari kamu sendiri atau ada timnya nih? Kalau ide dari part-time dari saya itu dari nonton film Korea, Kak. Oh, film apa? Banyak. Rakor. Pecinta rakor ibu-ibu juga dia. Iya gitu, Kak. Oh, karena ini startup itu kan karena film Korea ya? Iya, kalau film Korea kan banyak muncul kayak part-time gitu, Kak. Oke. Di Indonesia belum ada. Dengan nonton film Korea muncullah ini. Ternyata film Korea tuh nggak selalu menggerus waktu ya, tapi bisa menimbulkan ide. Betul, Kak. Nah, benar. Kalau yang di sebelahnya gimana nih? Hafizar apa Fikri nih aku manggilnya?
Boleh, Hafizal boleh. Coba kenalin dulu dirinya nih. Dari mana, bisnisnya apa? Baik, perkenalkan nama saya Hafizal Fikri namanya sebenarnya. Dari mahasiswa Winsus Karyau. Nah, awal mula munculnya ide dari Petani Hijrah itu. Berarti nama bisnis startupnya Petani Hijrah. Oke. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa kalau seandainya ibu-ibu lah contohnya, ibu-ibu ingin ibu-ibu dia nunjuk ke saya loh. Oke. Ibu-ibu kalau ingin beli buah, beli sayuran untuk dimasak, biasanya kan dia beli ke pasar, dia harus bergerak ke pasar, atau dia menunggu di rumah tapi tukang sayurnya lewat. Iya, benar. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, rantai pasok antara petani sampai ke pengguna ibu-ibu tadi itu kan sangat panjang tuh, antara petani ngoper ke pasar, pasar ngoper ke gerobak jualan keliling, baru ke ibu-ibunya kan. Itu sangat panjang kan, mengakibatkan harga dari produk itu kan bisa melambung tinggi jadi mahal gitu. Nah, itu kami dari Petani Hijrah mencoba untuk memangkas itu. Jadi antara petani langsung ke end usernya. Kayak jalan tol ya. Jadi langsung ketemu jodohnya dia. Ya. Si ibu mau beli sayur, mau beli buah apa, langsung ketemu jodohnya Hafizar. Bukan salah ya. Salah. Buah atau sayur yang diinginkan. Iya. Jadi lebih efisiensi waktu dan biaya. Nah, yang pertama itu. Nah, yang kedua, yang membedakan kan ide yang seperti ini tidak hanya kami dari Petani Hijrah saja, kan ada banyak startup lain yang terkait itu. Nah, saya coba untuk berinovasi terkait warehouse dari Petani Hijrah. Nah, warehouse-nya ini kami mencoba untuk membuat sistem hidroponik. Di dalam sebuah warehouse gitu. Gudang. Jadi fungsi dari warehouse ini untuk safety stock dari area warehouse. Misalnya gini, jalan dari Sumber ke Riau ini ada jembatan putus contohnya. Otomatis kan sayur ya, buah yang ada di Sumatera Barat sulit untuk kesini ya. Iya, jadi, dan adapun harganya akan melambung. Iya, nah, itulah fungsi dari safety stock yang ada di warehouse-nya Petani Hijrah. Apapun yang terjadi kondisi alamnya kita tetap punya gudangnya. Jadi dan harga menjadi stabil dan tidak ada kenaikan harga yang diakibatkan oleh bencana alam atau jalan rusak dan sebagainya gitu. Ini idenya dari mana, Hafizar? Lihat ibu repot ke pasar ya? Kalau terkait ide sebenarnya kami juga punya tim sebenarnya awal untuk ikut inkubasi ini, tapi kawan-kawan udah pada alumni juga, jadi mereka udah pada sibuk masing-masing ya. Seleksi alam tadi katanya. Akhirnya kamu lah yang bertahan ya. Coba bertahan untuk mewujudkan mimpi ini, Petani Hijrah ini gitu. Harus bertahan dalam keadaan apapun. Keren ya idenya, tapi bukan dari nonton drama India. Bukan. Kirain. Nah, yang dua lagi nih katanya satu tim nih, Heru sama Habibi. Kebetulan dari Winsus juga sama. Apa nih bisnis startup yang kalian mulai? Boleh Habibi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibie Al-Rashid dari Winsus Karyau. Background pendidikannya pada saat ini saya dan juga Muhammad Khairunnas itu berasal dari jurusan Teknik Informatika. Nah, untuk kenapa sih untuk bisnis startup ini kami beri nama Dine In. Nah, Dine In secara bahasa Inggris itu memang makan di tempat. Nah, awalnya idenya itu iseng sih. Kami berdua lagi bicara gitu kan. Kenapa sampai terpikirkan untuk ide itu? Awalnya kami cerita, kadang kami kalau seandainya kita kalau lagi makan di satu tempat makanan kita baru atau gini, kita bingung dengan cara pemesanan seperti apa. Karena banyak yang di kota itu banyak model pemesanannya, ada yang bayar dulu baru makan atau yang seperti ini. Nah, tentu itu membuat bingung antar calon pengunjung yang datang ke restoran itu. Ditambah lagi contohnya misalnya di restoran atau kafe itu posisi lagi ramai, belum lagi karyawan pelayannya lagi sibuk atau gimana, kita yang mau mesan juga kayak dicuekin gitu, dipanggil gini. Mungkin ada beberapa orang yang kayak ya udah panggil aja gitu. Cuman ada beberapa orang yang kayak
untuk memanggil itu kayak sulit gitu. Untuk manggil itu kayak harus memanggil dulu, belum lagi pasti panggil dulu nanti yang lihat bukan pelayannya tapi orang lain. Iya, mbak yang lain. Mbak yang lain gitu. Mbak yang lain. Nah, itu kan sangat ini kan kayak aduh manggil gitu. Kita mau manggil pelayannya yang lihat malah pengunjung lain gitu. Nah, itu tentunya gitu. Belum lagi waktu zaman pandemi di mana kondisi kafe itu yang dikurangi kotanya, belum lagi pelayannya juga mungkin sedikit dengan mungkin posisi jauh-jauh, dengan juga lagi ada kerjaan nih kita di meja, nanti ada laptop gimana, tentu sangat membutuhkan waktu kan. Kalau seandainya kita harus manggil dulu pelayannya, nanti kita juga datang kasir untuk mesan, nah itu membutuhkan waktu. Nah setelah memikirkan ide itu, gimana kalau seandainya kita bisa memesan makanan itu dari meja kita duduk aja. Kita punya masing-masing punya mobile, kita punya masing-masing punya HP. Nah, dari kita lagi kerjaannya, kita Zoom lagi sibuk nih kerjaan ini, kita pesan dari HP, udah makanan itu datang ke kita. Dan itu memotong alur dari proses pelayanan tadi. Yang awalnya kita efisiensi waktu tadi gitu. Misalnya kita baru datang, nanti pelayan datang lagi untuk nanya kenapa, habis itu nanti kita datang lagi untuk memberikan makanan lagi. Belum lagi kalau lupa orderannya kan. Nah, iya benar. Perut udah lapar nih. Udah lapar gitu. Gimana kalau kita tinggal duduk aja, kita pesan menu dari HP, nanti langsung bayar, udah kita tunggu aja. Kita nggak perlu capek-capek ke sana, kita nggak perlu harus jauh-jauh ke lantai 2. Kalau memang pembayaran di lantai 2 gitu. Atau mungkin dia jaraknya terjauh itu membutuhkan waktu. Pokoknya dalam genggaman aja selesai semua, perut kenyang ya. Perut kenyang. Nah, di situ kami menghadirkan gimana sih kalau seandainya itu bisa diterapkan di restoran ataupun kafe. Tambah lagi kalau seandainya konsep bisnis ini yang di dine-in ini, bayangin aja gimana kalau seandainya kafe atau restoran yang ada di Pekanbaru itu semua sama. Mungkin ada beberapa yang apa sih bedanya kalau seandainya antara satu aplikasi atau kafe ini yang sudah punya misalnya. Kalau seandainya kita dine-in aja itu ada di hampir separuh kafe atau resto di Pekanbaru dengan konsep sama satu aplikasi yang sama, masyarakat nggak bingung. Iya. Jadi merajai ya. Dan tanpa harus banyak aplikasi. Iya benar sekali. Mantap. Di mana Ru? Ada yang mau ditambahin? Kalau tambahin mungkin Kak, sebelumnya awal dari perkembangan kami ini juga, kami kemarin sempat juga ingin membuat hal yang sama. Cuma nanti pemilihannya tuh berdasarkan per menu gitu Kak. Jadi, ini di luar dine-in? Atau masih masuk dalam sebelum dine-in? Sebelum dine-in kami memang udah ada nyusun. Udah ada mimpi-mimpi juga yang lain. Cuman itu tadi mengalami perkembangan kan. Oh ini kayaknya ada yang kurang nih. Di sini kurangnya. Jadi dikembangkan lagi sampai jadi dine-in gitu Kak. Inilah gunanya program inkubasi itu ya. Jadi emang sekaligus ini ya meluruskan nih perencanaannya gimana, marketingnya gimana gitu. Setelah kita diskusikan ke Pak Riawan, dapat masukan juga. Ternyata ini yang terbaik dine-in. Nah, gimana menurut kalian nih? Seneng nggak masuk di program inkubasi Bang Rio Kepri? Senang ya. Seneng ya. Karena bener lah. karena nggak semua orang dapat kesempatan ini. Itu dia. Saya baru mau nanya. Kalian itu tahu dari mana program ini? Yang pertama. Yang kedua, kok bisa terpilih sih? Kan nggak mungkin. Asal comot atau tiba-tiba datang ke reception bawah, saya mau ikut inkubasi gitu. Oke, langsung naik, nggak mungkin. Pasti ada tahapan. Nah, siapa dulu nih? Gebu. Kalau kemarin itu dapat screenshot surat dari dosen. Undangan dari Bang Rio kampus. Di-share di WhatsApp? Ya, dosen ngasih ke saya. Itu, kamu doang atau ada beberapa anak-anak yang lain? Saya ada yang nge-share. Berarti anak sayangan ya? Ngomongin kamu dia, ternyata dia anak sayangan. Oke. Terus setelah itu ya udah saya karena kesempatan kan Kak. Benar. Jarang juga dapat dimentorin. Kayak ngisi proposal. Kirim ke Bang Ria waktu itu. Dari Bang Rio nanti ada tahapan seleksi lagi kemarin atau kamu langsung? Kemarin datang dulu ke gedung Dang Merdu untuk sosialisasi. Di sini. Habis itu kirim proposal, baru dihubungin sama Pak Bengki kemarin. Oleh Pak Bengki. Oke, selamat bergabung ya. Tim Gebu nih. Nah, kalau Fikri gimana? Petani hijrah. Tahu dari mana? Tahunya dari kemarin. Informasi pertama itu dapat dari bagian rektorat. Jadi kami sebelum acara inkubasi ini ada event lomba di Padang. Jadi secara online dilakukan di rektorat. Tentang ini juga, startup juga. Tentang ini lomba digital teknologi apa bukan?
bukan tentang bisnis plan. Oh, bisnis plan. Bisnis plan. Jadi setelah itu selesai, saya diinformasikan bahwa Bang Rio mengadakan inkubasi digital. Jadi suratnya disampaikan ke saya, jadi saya coba susun proposalnya, kemudian dikirim ke emailnya Bang Rio dan seleksi dan lolos lah menjadi peserta inkubasi gitu ya. Dan gimana dengan Habibie sama Heru? Taunya dari mana nih? Kalau kami sendiri taunya dikasih informasi melalui Kajur, Kak. Oh, Kajur. Jurusan teknik informatika. Itu semua anak di jurusan kalian dapat informasi itu. Oh, jadi siapa yang tertarik, silahkan gabung. Buat gabung. Jadi langsung di-share di grup angkatan oleh Kajurnya gitu. Oke. Dan yang tertarik dari UIN Suska kayaknya banyak ya? Ini aja dari 23 orang kayaknya lumayan banyak cukup ya? Banyak sih. Cukup banyak sih. Cukup banyak, berarti banyak ide-ide kreatif sebenarnya di Pekanbaru apa di Riau ini yang masih tertanam nih. Harus digali lagi nih lebih dalam. Karena permasalahannya itu mereka pengen cuman ide belum ada atau ide udah ada nggak kemana gitu. Jadi pas ada momen itu coba nggak ya gitu. Karena sebagai syarat awalnya itu memang melampirkan apa sih ide yang pengen disampaikan di sana, kita buat proposal di sana, kita kirim. Iya, nanti dari tim seleksi Bang Riau tentu melihat ya ide-ide mana nih yang dianggap memang brilian, menarik, kreatif gitu, sehingga bisa diajak buat berkumpul bersama di sini menjadi peserta program inkubasi. Oke, teman-teman yang di rumah sama teman-teman yang di studio nih, yang di lantai 14, kita sekarang udah terhubung dengan Bapak Riawan, yaitu mentor untuk tim inkubasi Bang Riau Kepri. Halo Bapak. Halo. Anak-anaknya Pak, apa kabar ini teman-teman semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana di sana? Suasana cerah ya? Cerah berawan kayaknya Pak, alias mendung. Tapi kalau hati jangan mendung ya Pak. Ya, tetap semangat ya, semangat. Tetap semangat benar. Jakarta gimana Pak? Jakarta cerah ceria. Oh iya, cerah ceria. Kemarin sempat banjir enggak ya Pak? Tidak, alhamdulillah di sini bebas banjir. Oh, iya. Bapak ini saya mau nanya-nanya dong gitu. Gimana boleh. sih ceritanya Bapak sampai ditunjuk buat mentorin adik-adik kita ini untuk memulai bisnis startup-nya? Bagaimana ceritanya sampai Bang Riau Kepri menunjuk Bapak gitu? Kita pengen kenal lebih dalam nih, siapa sih Bapak ini? Background pendidikannya apa? Pengalaman kerjanya apa gitu? Bisa sharing dikit nggak Pak? Oke, jadi background saya pendidikan itu yang pertama adalah dari environmental engineering dari ITB, kemudian juga dari magister manajemen UI gitu ya. Itu udah lama sekali lah, udah sekian puluh tahun yang silam gitu ya. Kemudian juga selama ini bekerja di ada perusahaan minyak, kemudian juga pernah bekerja di otomotif dan juga di perusahaan IT gitu ya. Nah, kemudian juga dulu saya pernah tahun 98 itu membuat perusahaan rintisan juga ya, salah satu startup lah gitu. Salah satu startup, tapi kemudian juga banyak aktif juga di bidang pendidikan. Jadi saya pernah mengajar di program MBA-nya ITB, kemudian juga terakhir ini di Presiden University gitu ya. Kemudian juga kalau di program Magister Manajemennya adalah di Telkom University dan juga di Magister Manajemen UI juga pernah juga gitu. Jadi setelah itu juga saya banyak aktif ya, mungkin sudah 10 tahun terakhir ini di pembinaan startup juga yang dilakukan di telecommunication company gitu ya. Kemudian juga di beberapa inkubator yang ada di Jakarta gitu ya. Kemudian juga saya pernah menyelenggarakan juga program-program yang sifatnya itu perorangan juga ya. Jadi saya melakukan pembinaan juga. Sekarang yang saya lakukan adalah kepada teman-teman saya yang teman-teman kuliah dulu di ITB yang seangkatan, itu juga sekarang saya buka kelas khusus juga untuk mereka gitu ya. Meskipun levelnya sudah pada jadi direktur, komisaris di perusahaan-perusahaan besar, tapi mereka juga ingin mempersiapkan ya untuk membuat startup dan UMKM sebagai persiapan pensiunnya mereka juga gitu. Mungkin karena itu ya. Umur ya Pak, buat terus belajar dan berkembang ya Pak. Iya, karena sebetulnya buat anak-anak muda kayak gini nih, ini kesempatan emas nih, bisa dimentorin sama Bapak. Betul. Insya Allah kita bisa bersinergi ya. Jadi saya senang sekali juga bisa dapat kesempatan dari BRK gitu untuk bisa
interaksi ya dengan teman-teman yang ada di Riau gitu, karena saya melihat juga potensi teman-teman ini sebenarnya luar biasa sekali gitu ya. Nah, semoga setelah mengikuti program pembinaan gitu yang diselenggarakan oleh BRK ini, teman-teman semua itu bisa makin ini ya, makin kinclong lah ininya startupnya gitu ya. Iya, makin juga moncer bisa ya Pak. ya makin moncer ya. Gitu. Karena memang startup ini merupakan industri yang bagaimana ya? Kalau kita lihat kan sekarang ini banyak orang itu melihat gitu ya ke founder-founder startup yang sukses di Indonesia dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa menjadi besar kan gitu ya. Bisa Oke menjadi... Pak, itu sebenarnya next question saya Pak. Sabar dulu, hold dulu nih Pak. Tadi kan kita udah ngobrol, cicat dikit tentang background pendidikan Bapak yang wow gitu, dari universitas bergengsi semua ya Pak gitu, dan background latar belakang pekerjaannya juga di perusahaan-perusahaan yang canggih-canggih nih. Nggak salah Bang Rio Kepri untuk memilih Bapak, menunjuk Bapak untuk mentorin adik-adik ini di dalam program inkubasi Bang Rio Kepri. Nah, ini pertanyaannya Pak. Dari tadi kita udah ngomong program inkubasi, bisnis startup. Nggak semua orang tahu gitu Pak. Apa sih program inkubasi? Kenapa sih bisnis startup? Apa sih itu bisnis startup? Bisa jelaskan secara gampang dimengerti nggak Pak? Ini sebenarnya inkubasi itu apaan? Bisnis startup itu apa gitu? Iya, jadi saya mulai dari bisnis startup dulu ya. Jadi startup ini sebetulnya konotasinya itu adalah bisnis digital gitu ya. Jadi karena sekarang kan kita masuk era digital gitu, sehingga sebetulnya dengan kemajuan dari sisi teknologinya, ini cara berbisnis ini sekarang berubah menjadi digital juga gitu. Jadi kalau tidak berubah menjadi pola bisnis digital, itu akan jadi ketinggalan kan gitu. Nah, kemudian ini juga menawarkan bahwa di dalam bisnis digital, usaha itu bisa dimulai dengan sangat mudah gitu ya, karena yang penting adalah kita punya fasilitas HP gitu ya, kemudian minimal ada laptop dan ditunjang dengan koneksi internet ini, dan juga kreativitas gitu ya, kreativitas sama juga niat gitu ya untuk bisa menjalankan bisnis. Ini sudah bisa jalan kan gitu ya. Tapi kalau hanya ditunjang dengan kemauan saja ya, dan tidak disertai oleh kemampuan, ini biasanya nanti proses trial and error-nya itu akan terlalu banyak gitu ya. Kemudian juga kemungkinan gagalnya itu jadi terlalu besar kan gitu. Kasihan kan kalau seperti itu, sehingga kehadiran yang namanya inkubasi ya, program inkubasi ini menjadi sangat penting, karena program inkubasi ini adalah jangan sampai nanti teman-teman founder startup gitu ya, ini istilahnya itu menjadi reinvent the wheel gitu ya, karena di dalam program inkubasi itu biasanya para mentor adalah memberikan semacam kayak pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar yang diperlukan bagaimana caranya untuk bisa memulai digital business gitu. Nah, kemudian kalau seandainya itu nanti sudah bisa memulai, ini bagaimana cara untuk bisa membesarkan dalam waktu yang singkat gitu. Dan juga kita juga kasih ini ya, panduan-panduan atau pengetahuan dasar untuk yang sifatnya itu ada yang teknis ya, teknis digitalnya gitu ya, kemudian juga digital bisnisnya, kemudian juga ada teknik-teknik marketing gitu ya yang perlu dilakukan, dan juga bagaimana menjalankan perusahaan itu secara keseluruhan, termasuk nantinya juga mengurusi masalah keuangannya, masalah SDM-nya, kemudian juga bagaimana caranya supaya bisa punya kemampuan pitching ya. Pitching itu adalah bagaimana menyalurkan idenya gitu ya, sehingga stakeholder atau para pemangku kepentingan yang punya kepentingan terhadap startup ini bisa dimintakan dukungannya, termasuk para investor juga gitu. Jadi sebetulnya program yang saat ini diselenggarakan oleh BRK ini boleh dibilang sangat lengkap gitu ya, end to end gitu ya. Jadi dari mulai fondasinya gitu ya, sehingga ini menyiapkan teman-teman para founder startup kalau nanti sudah lulus dari sini, insya Allah ibaratnya kita mengajarkan untuk membuat kailnya gitu ya. Sekali kailnya itu sudah bisa jadi, itu bisa dijadikan modal untuk mencari ikannya kan gitu ya. Jadi ini bisa jadi model pengetahuan untuk seumur hidup sebetulnya. Benar, inilah yang dilakukan oleh Pak Riawan kepada adik-adik yang di sini, yaitu memberikan apa ya namanya Pak, perencanaan ya Pak ya, terhadap apa nih besok ke depan bisnis kalian mau berkembang seperti apa, gimana targetnya gitu ya Pak ya. Jadi concern saya adalah Pak,
apa sih yang membedakan bisnis startup ini dengan UMKM kalau gitu? Iya, jadi kalau startup itu ini konotasinya adalah bisnis yang sifatnya itu digital bisnis gitu ya. Sebetulnya ini lebih ke arah digital gitu ya. Tapi istilah UMKM itu adalah yang sebetulnya mereka produknya itu bukan produk digital gitu ya. Bisa jadi memang juga mereka menggunakan ini ya, fasilitas digital marketing dan sebagainya, mungkin pakai aplikasi dan sebagainya. Tapi yang membedakan adalah dari sisi produknya. Gitu. Dan mungkin produknya itu lebih ke arah real produk ya. Jadi kalau yang UMKM itu dia punya produk misalnya bikin sepatu, kemudian juga bikin kue kan gitu ya, bikin baju gitu. Itu kategorinya masih adalah yang UMKM. Tapi kalau misalnya membuat marketplace-nya ya, marketplace digital gitu ya, sehingga orang nanti bisa bertransaksi langsung gitu melalui platform digital, maka itu kategorinya masuk kepada digital business, dan itu kita sebut perusahaan rintisannya itu sebagai perusahaan startup. Ya. Oke Pak, dari tadi kan saya terus nih nanya-nanya Bapak ya. Adik-adik ini kayaknya kangen juga nih sama Pak Riawan nih. Iya, selama ini kita jumpanya online terus ya. Online ini gosipnya pada matiin kamera ya Pak? Enggak dong ya, boleh ya Pak ya, harus serius ya Pak. Iya. Nah ini udah 4 bulan kan adik-adik ini menjalankan masa inkubasi di Bank Rio Kepri dengan dimentoring Bapak gitu. Kira-kira gimana sih progres perkembangan mereka ini Pak? Iya, saya mulai dari yang dine-in dulu ya. Dine-in di sini ada Habibi sama Hairunas ya. Iya, dong. Iya. Ini saya lihat juga kalau dari perkembangan ya, dine-in ini kan dulu awalnya masih berupa ide ya. Pada waktu awalnya bergabung di dalam program inkubasi ini, tapi sekarang sudah banyak melakukan validasi ya. Jadi di sini memang penekanan yang saya lakukan adalah melakukan validasi gitu. Mulai dari problemnya saja harus divalidasi dulu kan gitu ya. Kemudian juga idenya divalidasi. Nah, sekarang sudah berhasil ya buat dine-in melakukan validasi ide dan juga sampai dengan tahap kemudian sekarang yang lagi divalidasi adalah solusinya kan gitu ya. Solusinya ini kan karena nantinya akan bikin semacam kayak platform gitu ya yang memudahkan untuk bisa ini ya melakukan transaksi gitu ya di restoran, memesan menu dan sebagainya sampai dengan nantinya melakukan pembayaran dan seterusnya begitu ya. Ini saya lihat punya peluang yang luar biasa sebetulnya ke depannya gitu ya. Kemudian juga dari apa yang dilakukan karena setiap tahapannya itu sudah tervalidasi sehingga insya Allah apa yang diinginkan oleh konsumennya di sini akan bisa betul-betul terlayani dengan ini ya, dengan baik begitu. Sebetulnya kalau saya tidak memberikan sebuah target secara spesifik gitu ya, karena yang penting adalah setiap hari itu harus ada progresnya gitu. Iya benar. Ya, setiap hari ada ya ini teman-teman ini yang saya lihat juga dari dine-in boleh dibilang hampir setiap kali berjumpa gitu ya, itu selalu ada progres gitu. Sehingga sekarang sudah sampai tahapan algoritma ya, membuat ini ya, membuat apa namanya algoritmanya ya ke sana ya. Sehingga mudah-mudahan nanti kalau algoritmanya sudah sempurna gitu ya, divalidasi, ini akan dilanjutkan dengan membuat software dan nanti akan insya Allah bisa diluncurkan juga ke pasar gitu untuk diuji coba dulu gitu. Fikri ini kan founder dari Petani Hijrah ya, startupnya itu juga waktu awal sekali kalau saya lihat itu juga modelnya model nekat ya. model nekat plus ide ya, sudah ada ide ya di awal ya di sana ya. Nah itu juga saya lihat Fikri ini juga rajin sekali gitu ya untuk melakukan beberapa validasi juga. Jadi mulai ya saya minta juga untuk melakukan validasi kepada petani gitu ya. Karena ini bisnisnya nanti akan menghubungkan gitu ya, semacam kayak e-commerce antara petani gitu ya dengan sampai dengan apa namanya konsumen akhir gitu. Nah, sementara ini kan nantinya akan mengelola yang namanya supply chain gitu ya. Dari mulai petaninya gitu ya, dia punya produk apa, kemudian dipertemukan di apa namanya di sebuah aplikasi gitu ya nantinya, sehingga para konsumen akhir ini nanti bisa membeli gitu ya produk-produk yang dihasilkan
oleh petaninya. Tapi saya lihat juga ini ini ya, Pak, semacam biro jodoh pertanian ya, Pak. Ya, gitu. Jadi intinya marketplace ya, marketplace gitu. Marketplace menjodohkan antara buah-buahan dan sayuran dengan para pembelinya kan gitu. Nah, tapi ini juga ada sebuah inovasi yang membedakan dengan ya katakanlah startup yang juga punya ide yang sejenis adalah dia punya konsep nantinya punya warehouse gitu ya. Punya warehouse di mana barang-barangnya itu sebagian juga akan akan dikelola gitu ya di dalam warehouse-nya itu dalam masih bentuk misalnya kayak sayur gitu ya. Sayurnya itu belum dipanen tapi dibesarkannya itu di warehouse. Kemudian buah-buahannya juga yang masih memungkinkan itu pohonnya yang dibawa ke warehouse gitu ya sehingga nanti panennya itu dilakukan di warehouse. Jadi di sini ada unsur inovasi juga ya, kebaruan yang ditawarkan oleh petani hijrah gitu. Sehingga dia harapannya adalah membuat semacam kayak buffer stock gitu ya untuk buah-buahan dan sayuran yang memang memungkinkan. Nah, ini yang satu lagi di ujung, Pak. Udah nggak sabar Wah, ditanyain. ini Gebu ya dari Bayi Haki ya. Gebu. Saya tadi udah disuruh ini Pak, follow IG-nya. Follow IG-nya dong, Kak. Nanti masukin ya tim ya, IG Gebu ya, sama IG yang lain di sini. Iya, ini Gebu Pos ya, jadi ini point of sale gitu. Ini juga sama ya, pada waktu masuk ini masih berupa ide ya waktu itu ya. Tapi kalau saya lihat ini Gebu ini dari sisi progres memang dia paling cepat gitu ya, paling cepat gitu ya, karena memang buat mengerti ya, paling cepat gitu ya, karena memang saya lihat dari sisi kesiapan Gebu ini memang sudah punya tim ya, Bayi Haki itu, jadi sudah punya tim yang cukup solid ya kalau saya lihat, sehingga yang apa namanya proses validasi mulai dari problemnya, idenya, solusinya itu bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi lah gitu ya. Itu sudah masuk istilahnya Versnelling 3 ya saat ini. Gitu. Dia kenceng ya Pak ya? Ya, jadi sudah mulai ini ya, sudah mulai masuk lah di apa namanya, ibaratnya mobil ini udah jalan di jalan gitu ya. Tinggal nanti bagaimana caranya masuk jalan tolnya kan gitu. Wah, keren sekali ya Pak ya. Yeah. Ini bisnis-bisnis startup yang adik-adik ini mulai, ide-idenya benar-benar bagus, out of the box, dan mudah-mudahan dengan mentor, dengan pembinaan yang Bapak berikan kepada mereka, bisnis ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin. Dan makin meroket ya Pak ya, kita doakan ya. Iya, terutama Gebu ini kan sudah punya. Nadiem Makarim ya Pak Nadiem Makarim ya. Ya mudah-mudahan ya, karena apapun di dunia digital bisnis ini bisa apapun yang dalam hal positif ya itu bisa saja terjadi gitu ya. Karena sekarang ini kan juga misalnya di dalam program ini saya juga menyampaikan supaya teman-teman nanti kalau program softwarenya sudah siap seperti Gebu ya, saat ini softwarenya sudah siap, sedang diuji coba, sudah bisa mendapatkan konsumen awal ya, ada belasan kan gitu ya. Nah ini nanti harapannya bisa melakukan growth hacking gitu ya. Kalau sekarang itu belasan karena memang masih dalam rangka validasi produk gitu ya. Tapi kalau validasinya produknya sudah kelar gitu ya, ini akan saya harapkan nanti semuanya lah ya, mulai dari yang dine in, petani hijrah, Gebu, ini bisa melakukan percepatan ya di dalam melakukan marketingnya gitu ya, dengan segala macam persiapannya. Kemarin juga sudah dibekali juga ya cara-caranya bagaimana ini nanti melakukan growth hacking gitu. Ini harapannya nanti semuanya bisa sukses gitu ya, meroket minimal di pasar lokal, di pasar regional dan juga di pasar nasional, dan harapannya mudah-mudahan nanti ada yang bisa go internasional. Amin. Itu mimpi kita semua ya Pak ya. Sekali lagi Pak, terima kasih ya kami ucapkan Bapak sudah bergabung di sini untuk ngobrol-ngobrol ringan, bincang seru dengan saya dan adik-adik ini mengenai bisnis startup dan inkubasi. Sampai ketemu ya Pak ya di Jakarta. Terima kasih. Atau nanti Bapak yang ke Pekanbaru boleh kita ngobrol boleh. Podcast ini. Terima kasih ya Pak Riawan. Sampai ketemu. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya kalau udah ngomongin ide kreatif, itu tuh saya termasuk orang yang sangat sangat bersemangat sekali gitu. Walaupun dibilang masih milenial nggak ya aku nih ya? Masih ada ya?
Nah, aku tuh sangat suka sekali gitu, sangat appreciate karena itu tadi kayak yang Mbak Haki bilang, kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Kita harus take it or leave it. Dan kita nggak akan menjalani sesuatu kalau kita nggak berani memulainya. Mau itu kita jatuh, fail, berdiri, bangkit lagi gitu. Jangan takut. Nah, itulah yang poin yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda yang ada di rumah yang nonton ini gitu. Selagi muda ini waktunya kalian untuk berkarya. Biar besok kalau tua bisa foya-foya gitu ya. Nah, masuk ya. Nah, tadi produser saya nih udah bilang punchline-nya terakhir dong gitu. Saya mau tanya nih, tantangan kalian dalam menjalankan program ini apa dan mimpinya ke depan itu pengen seperti apa sih gitu. Mimpi kalian yang akan kalian bawa dengan bisnis startup kalian ini ke depannya mau gimana, segede apa gitu. Boleh? Dari siapa? Yang lain lagi kan. Oh, yang lain. Kamu siapa nih? Ya udah, Heru. Apa nih? Kalau tantangan yang paling sulit apa yang dihadapin? Kalau dari tantangan yang sulit dari segi modalnya nanti Kak. Oh, itu modal ya. Kemudian mungkin tantangan yang memang ada startup yang lain yang memang memiliki ide yang sama Kak. Nah, kan kita juga tidak tahu mungkin di tempat lain memiliki ide yang sama. Jadi kami memang harus terus mengembang ide kami ini, startup kami ini supaya menjadi yang lebih baik dibandingkan startup yang lain yang memang sama gitu. Itu benar sekali. Karena pilihan boleh banyak, tapi tentu orang akan memilih yang sesuai dengan hati yang terbaik nih. Mudah-mudahan Heru bisa ya ke depannya membawa bisnis dine-in-nya ini mendunia, mendunia ya. Jadi harapannya itu nih, 5 tahun ke depan apa nih harapannya? Udah ada di Pekanbaru, Riau, Batam, Jakarta atau sampai London? Sampai mana? Bisa untuk 5 tahun ke depan tuh di Indonesia Kak. Oh, di Indonesia ya, oke. Itu berarti sama nih Habibie? Kurang lebih sama sih Kak. Cuman ya untuk tantangannya tuh untuk menjadi seorang mendirikan startup itu pasti nggak mudah, pasti banyak halangannya. Benar. Kita harus terus belajar, kita harus terus bagaimana kita bisa melihat ke depannya pasarnya apa sih dibutuhkan masyarakat. Karena pada dasarnya untuk mendirikan startup kita melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kita selalu bisa berguna bagi orang banyak. Biar dicari juga ya. Dicari terus. Benar sekali. Berarti kamu kalau kakak bisa simpulkan nih, kakak loh. Kalau saya bisa simpulkan nih, berarti kalian ingin membawa bisnis dine-in ini sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga kalian bisa menjadi pilihan masyarakat dan bisa merajai setidaknya di Riau Kepri atau Indonesia di 5 tahun ke depan. Aduh, itu mimpi yang besar dan harus selalu kalian besarkan, jangan redup ya. Nih, lanjut ke petani hijrah. Fikri, apa tantangannya dan punchline-nya apa nih? Mau jadi masa depannya apa nih petani hijrah? Ya, sebenarnya kan 5-10 tahun ke depan itu kita kan berada di era digital. Betul. Nah, jadi dengan potensi pertanian yang ada di Indonesia sangat sayang sekali jika area kawasan dari petani itu cuman metode konvensional atau metode lama yang petani ya jual ke pasar gitu. Jadi ada baiknya kan kita juga angkat petani untuk masuk ke era digital. Supaya nggak ketinggalan dan petani-petani yang dulunya dianggap bahwa orang-orang petani cuma orang-orang kelas menengah ke bawah, kita angkat untuk menjadi kalangan menengah ke atas seperti itu. Oke, keren. Berarti mimpi kamu adalah selain bisnis ini berguna buat pundi-pundi sendiri nih, ya ceritanya ya Fikri ya, juga bisa lebih memajukan petani-petani agar tidak tertinggal. Karena di Indonesia sendiri, ya sorry to say, tapi memang beda sama petani-petani di luar yang memang mereka sudah digitalisasi juga, sudah masuk ke era pertanian perkebunan gitu ya. Oke, mulia sekali loh Fikri. Dan kamu gimana? Apa nih yang ingin dicapai? Kalau yang dicapai itu tentunya kalau yang terdekat nih kan kebetulan udah ada klien, menyenangkan hati klien dulu nih yang pertama Kak. Oke, kalau Gebu kebetulan memang sudah mobilnya, istilahnya kalau mobil ini udah jalan ya. Kebetulan udah. Oke. Nah, karena kan mungkin orang ini masih kuliah, kalau saya udah alumni. Oh iya benar ya. Bisa lebih fokus ya. Di rumah aja. Oke, tapi di rumah menghasilkan duit. Sekarang kan begitu. Di rumah depan komputer, yang penting cuan. Ya. Amin. Oke, jadi mimpinya harapannya Gebu bisa lebih besar lagi, nggak di Pekanbaru aja. Oke. Mungkin di Indonesia juga lebih dikenal. Dan who knows bisa di dunia ya. Amin. Ya pokoknya semangat kalian jangan sampai luntur. Apapun yang terjadi,
tetap semangat, dan kalau apabila ada jatuh atau kesulitan, ingat untuk bangkit lagi. Itu yang penting. Oke, karena nggak ada yang bisa membantu diri kita selain kita sendiri. Oke. Oke, terima kasih adik-adik sudah datang di sini, bincang seru sama saya. Saya merasa terhormat bisa ngobrol sama kalian, membangkitkan jiwa-jiwa muda saya ceritanya nih. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.